Selamat siang semua, perkenalkan saya Ismayanti Putri dari kelas 12 MPLB 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pelayanan Prima dan Etika Komunikasi Digital di Perkantoran. Sebelumnya, apa sih pelayanan prima? Pelayanan prima atau yang biasa disebut excellent service adalah kegiatan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama. Tujuan sendiri daripada pelayanan prima adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kepuasan mereka. Dengan pelayanan yang baik dan maksimal, perusahaan tidak hanya membangun kepercayaan pelanggan, tetapi juga dapat memperoleh keuntungan secara maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan prima adalah memastikan pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Ketika pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan, mereka akan memiliki kesan positif terhadap perusahaan dan cenderung menjadi pelanggan yang setia. Selain itu, sikap yang sopan dan profesional dalam memberikan pelayanan sangat penting, karena sikap ini dapat menumbuhkan rasa percaya pelanggan bahwa mereka sedang dilayani oleh pihak yang kompeten, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan perkantoran, terdapat beberapa jenis layanan yang berperan penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Contohnya ada layanan administrasi yang meliputi pengelolaan dokumen, baik fisik maupun digital, kegiatan surat menyurat, pengarsipan, serta berbagai kegiatan administrasi lainnya. Layanan ini bertujuan untuk memastikan seluruh data dan dokumen tertata dengan rapi dan mudah diakses. Lalu ada layanan resepsionis yang meliputi penerimaan tamu, menangani panggilan telepon, serta memberikan informasi secara jelas dan sopan. Peran resepsionis sangat penting karena menjadi kesan pertama bagi tamu terhadap perusahaan. Terakhir, ada dukungan operasional yang mencangkup pengadaan alat tulis kantor, perawatan fasilitas, serta pengelolaan logistik. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional kantor berjalan dengan lancar. Peran komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan perkantoran. Dengan adanya teknologi digital, proses komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang pertama, ada efisiensi waktu. Melalui pengiriman pesan instan, email, maupun video conference, hal ini memungkinkan komunikasi dapat dilakukan tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang kedua, ada kolaborasi yang mudah. Melalui komunikasi digital, kolaborasi antara pegawai menjadi lebih mudah, seperti berbagi dokumen, ide, dan proyek dapat dilakukan secara real-time, sehingga kerja tim menjadi lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, komunikasi digital juga memiliki jangkauan yang luas. Kantor dapat dengan mudah terhubung dengan rekan kerja, klien, maupun mitra kerja di berbagai wilayah, bahkan hingga tingkat internasional. Dalam kegiatan perkantoran, komunikasi digital banyak diterapkan melalui email, meeting online, dan teleconference. Email biasanya digunakan untuk pengiriman surat resmi, kontrak, laporan, dan pengingat rapat. Contohnya seperti salah satu seorang staf administrasi mengirim email kepada atasan untuk menyampaikan laporan bulanan atau mengkonfirmasi jadwal rapat. Selain email, meeting online juga sering digunakan melalui platform seperti Zoom atau Google Meet. Perusahaan dapat melaksanakan rapat secara jarak jauh, melakukan presentasi, serta berdiskusi antar tim tanpa harus bertemu langsung. Misalnya, seperti rapat koordinasi antar cabang dilakukan secara daring untuk membahas evaluasi kinerja. Sementara itu, teleconference digunakan untuk komunikasi yang bersifat cepat dan langsung, karena teleconference memungkinkan percakapan suara maupun video untuk sesi tanya-jawab, diskusi singkat, ataupun panggilan darurat. Contohnya, seorang resepsionis menghubungi klien melalui teleconference untuk menyampaikan informasi penting atau menindaklanjuti kerjasama. Dalam lingkungan perkantoran,
Penerapan etika komunikasi digital juga sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kenyamanan bersama, seperti menggunakan bahasa yang sopan, hindari penggunaan singkatan berlebihan, atau bahasa gaul yang tidak sesuai dengan konteks profesional. Selain itu, biasakan untuk menyapa dengan salam di awal pesan dan menutup komunikasi dengan ucapan terima kasih. Lalu, etika komunikasi digital juga berkaitan dengan waktu pengiriman pesan atau email. Pesan sebaiknya dikirimkan pada jam kerja dan hindari menghubungi di luar jam kerja, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi digital juga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Penggunaan subjek email yang informatif juga penting agar penerima dapat langsung memahami isi dan tujuan pesan. Selain itu, setiap individu juga wajib menjaga kerahasiaan informasi, seperti informasi rahasia perusahaan maupun data pribadi pihak lain tidak boleh dibagikan tanpa izin demi menjaga keamanan dan kepercayaan. Berikut ini merupakan contoh studi kasus dalam komunikasi digital di lingkungan perkantoran. Andi adalah seorang staf administrasi. Dia mengirim email kepada timnya dengan subjek yang sangat singkat, yaitu penting. Isi email tersebut juga hanya berbunyi, "Lihat attachment ya, segera!" tanpa disertai salam dan penjelasan yang jelas. Email tersebut juga dikirim pada hari Minggu malam. Akibat dari komunikasi tersebut, banyak anggota tim yang merasa bingung dan tidak dihargai. Beberapa di antaranya bahkan merasa terganggu karena harus membuka email pekerjaan di hari libur. Hal ini menyebabkan laporan penting yang dimaksud oleh Andi menjadi terlambat untuk segera diproses. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi digital sangatlah penting. Komunikasi melalui email yang tidak jelas dan tidak memperhatikan etika dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan semangat kerja, serta menghambat produktivitas. Agar kejadian seperti yang dialami oleh Andi tidak terulang, terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan untuk menghindari miskomunikasi dalam komunikasi digital. Yang pertama, gunakan subjek email yang jelas dan langsung menggambarkan isi pesan. Yang kedua, awalilah komunikasi dengan sapaan yang sopan dan akhiri dengan ucapan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan tujuan komunikasi secara singkat, jelas, dan padat agar tidak menimbulkan kebingungan. Yang keempat, pastikan seluruh file yang dilampirkan sudah terpasang dengan benar dan sesuai dengan isi pesan. Lalu, yang terakhir, sebelum mengirim pesan atau email, lakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan penulisan ataupun informasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima dan etika komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Pelayanan prima membantu membangun reputasi positif, menciptakan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta mendorong kesuksesan organisasi. Sementara itu, etika komunikasi digital berfungsi untuk menjaga profesionalisme, menghindari terjadinya miskomunikasi, meningkatkan kerja sama tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.